fase-fase bingung begitu ya, fase-fase menyesuaikan diri dengan Ya. perubahan-perubahan yang terjadi, begitu. Ya Mbak Rara, kalau jadi orang tua baru, ya umumnya kita bicara tentang kebahagiaan. Itu wajar, itu wajib dirasakan, wajib disyukuri. Tapi di balik itu semua ada beberapa hal yang bikin seru. Wow, Petualangan banyak kita di jadi belakang. orang tua banyak ya, bukan beberapa lagi tapi banyak gitu ya. Dan itu Seru. bagian dari proses. Itu bagian dari proses. Semua di dunia ini ada prosesnya, termasuk jadi orang tua. Ya kita rasa ya pasti sangat capek. Ya, Orang tua akan rasa capek luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bayi itu kan ya suka-sukanya dia, kapan dia mau bangun, kapan mau dia tidur ya. Ya kita nggak bisa ngatur sesuai jadwal kita. betul. Ya tapi bicarakan soal pembagian tugas itu sudah pernah saya bicarakan sebelumnya di Sonor Parenting, bagaimana pembagian tugas bisa membuat semuanya smooth. Tapi yang ingin saya highlight di sini ya, itu jangan salah. Apa tuh? Entah kenapa dan entah bagaimana orang tua itu somehow punya tenaga ekstra untuk melakukan itu semua. You have the power, Iya. you have the strength, you have the energy you didn't know you have. Nah gitu ya, kok bisa? Nah kalau dalam psikologi itu namanya hysterical strength ya. Itu bisa menjadikan kita semacam superhuman ya. Mas Jadi Dev, kita bisa melakukan itu semua. saya jadi ingat waktu itu pernah ya, waktu saya masih awal jadi orang tua, Mas Dev. Setiap pagi kalau kita bangun tidur terus ada di toilet gitu, saya sambil duduk, saya masih survive loh pagi ini. Karena kadang ketika malam harinya tuh, wah luar biasa yang dialami. Ketika pagi, wow, aku masih bisa mengalami hari yang baru loh hari ini Masih gitu. bisa. Iya, kita bisa jadi orang tua sedangkan kita bekerja 8 jam, 9 jam siaran, 2 jam itu capek sekali rasanya gitu kan. Tapi begadang, nggak tidur, ngurusin bayi, mondar-mandir, kaki itu udah rasanya gitu ya. Itu bisa. Oh itu Nah, capeknya itu- another level itu. Another level, itu another planet, another plane of existence gitu orang bilang ya. Nah itu kita jadi superhuman gitu. Kenapa? Kenapa ya kalau dicari penjelasan ilmiahnya itu ada hormon dalam tubuh kita ya, namanya hormon kortisol ya. Itu mengeluarkan simpanan glukosa dalam tubuh kita, Wow. gula dalam tubuh kita supaya kita punya energi berlebih untuk melakukan itu semua. Dan juga ada begini ya, ada hormon yang bikin kita bahagia. Jadi hormon bahagia itu ya pasti teman-teman sahabat semuanya sudah familiar dengan namanya hormon endorfin. Yes. Jadi hormon endorfin itu bukan hanya didapat dari makan coklat atau jatuh cinta gitu kan ya, tapi punya baby itu juga bisa mengeluarkan hormon endorfin. Oh iya, Ya, betul. sehingga betapapun capeknya kita, malah kita jadi merasa senang. Nah, jadi juga bisa bikin kita merasa bahagia. Nah, itu yang pertama, itu yang harus dilihat bahwa ini serunya. Oh sahabat saudara, you can do it, ayo you can do it. Anda pasti bisa melakukannya. Yes. Ya. Dan yang kedua adalah serunya jadi orang tua adalah begini. John Lennon yang The Beatles itu ya. Nyanyi nih Ketika- Mas Dev. Ya. Ketika dia punya anak, ketika suara saya kalah bagus, Rara, Waduh. nanti bernyanyi aja. Nah, John Gimana, Lennon gimana? ketika baru punya anak itu, dia bilang, I did not touch my guitar for 1 whole year. Dia nggak menyentuh gitarnya, dia nggak main musik, jadi dia di apartemen saja di New York itu ngurus anaknya selama setahun. Ya, Wow. dia meng-cut semua kehidupan pribadinya, kehidupan sosialisasinya untuk mengurus anak. Itu perubahan yang pertama. Dan kalau kita mendedikasikan meng-cutnya itu sebagai sesuatu yang kita nikmati, itu akan seru. Jangan lihat, aduh gua nggak bisa kongko lagi ya, gua nggak bisa meet time, gua nggak bisa meet up ya. Nah itu akan membuat kita makin depresi. Ya harus diakui bahwa kita nggak punya banyak waktu lagi untuk berkumpul bersama teman-teman. Itu sebenarnya keharusan, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau yang terjadi sebaliknya itu yang salah. Jadi pandanglah itu sebagai suatu proses yang harus dinikmati. Seperti John Lennon tadi, bahwa dia benar-benar mendedikasikan waktunya untuk mengurus anak. Akan ada waktunya nanti kita bisa melakukan itu semua. Kan ada waktunya nanti kita akan rindu begadang-begadang tadi, merasakan hormon endorfin mengurus anak kita. Nah, serunya lagi adalah bagaimana mengurus
mengurus ini ya, mengurus financial plan di keluarga gitu kan ya. Wah. Nah, ya karena begini, kadang itu salah perencanaan ya. Ya kalau moms dan dads itu expecting gitu kan ya, itu seru. Ya baby shopping gitu kan ya, beli ini, beli itu, Wah, beli itu itu. seru Padahal itu sebenarnya ya oke itu perlu. Tetapi harus jelasin mana yang perlu. Ketika nanti sudah menjelang HPL atau sudah melahirkan, itu akan banyak tuh teman, saudara memberikan gift gitu kan. Betul. Dan itu akan double Ya. sehingga nggak terpakai gitu kan. Jadi belilah, lengkapilah basic needs yang benar-benar harus ada di H1 sampai H7 itu. Nah selebihnya nanti direncanakan kemudian apa kondisi bayinya, apa yang diperlukan ya, supaya ketika masa expecting itu benar-benar investasikan keuangan untuk tabungan. Ini orang bilang dalam pandemi ini cash is king, ya boleh lah. Boleh juga investasi dalam bentuk-bentuk yang lain, boleh lah. Tapi yang penting adalah cermat anggaran. Jangan sampai ada pembelian yang tidak perlu.